Bayangkan kaki kamu dikerubungi puluhan ikan kecil yang menggigit lembut. Di sebuah desa kecil yang hampir nggak muncul di peta, ini bukan tempat spa mewah. Ini Ceylon, Bone. Dan terapi ikan di sini adalah pengalaman unik yang nggak bakal kamu temuin di kota. Perjalanan kami dimulai dari kota Bone. Kami melewati jalan utama Watampone menuju Wajo. Di tengah perjalanan, kami singgah sebentar buat lihat salah satu warisan budaya Bugis yang khas. Topi reca. Topi tradisional ini dibuat dari anyaman daun lontar dan dikenal sebagai simbol kerja keras, kesederhanaan, dan identitas kuat masyarakat Bugis. Harganya beragam, tergantung bentuk dan tingkat kerumitannya. Mulai dari Rp150.000 sampai yang detail dan terbaik Rp2.500.000. Setelah puas melihat langsung karya para pengrajin, kami lanjut perjalanan ke desa Ceylon. Semakin jauh kita melaju, suasana mulai berubah. Jalan kota berganti jadi jalan kecil yang membelah sawah dan tambak. Udara jadi lebih segar, suara kendaraan berkurang, digantikan oleh hembusan angin yang tenang. Kami melewati desa kecil bernama Ujung. Kampung sederhana dengan sejarah besar. Disinilah Profesor Dr. Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia, lahir. Di desa ini juga berdiri pesantren besar yang beliau pimpin sebagai ketua yayasannya. Kisah tokoh nasional seperti beliau jadi bukti kalau tanah Bugis nggak cuma kaya alam, tapi juga penuh dengan ilmu dan nilai-nilai keagamaan. Kemudian, kami mulai masuk ke desa Ceylon. Jalan mulai sempit, tapi tetap mulus. Di kiri dan kanan, terlihat rumah warga, pepohonan tinggi. Di desa ini, ada sesuatu yang beda. Sesuatu yang bikin kita pengen berhenti, lihat-lihat, dan nikmatin suasananya lebih lama. Begitu sampai, kami langsung disambut oleh suasana yang alami banget. Di tengah pepohonan yang rindang, dan bunga-bunga yang lagi mekar, tempatnya memang kelihatan sederhana. Tapi justru, dari kesederhanaan itulah, ketenangan itu muncul. Di sini, ada dua kolam yang beda. Kolam pertama ukurannya besar dan berwarna biru. Biasanya dipakai warga buat mandi dan berendam, tempatnya terbuka. Kalau mau coba terapi ikan yang asli, kami diarahkan ke kolam yang lebih tersembunyi. Sebuah kolam alami di bawah pepohonan yang rimbun. Airnya jernih, sejuk, dan tenang. Airnya berasal dari mata air alami yang terus mengalir tanpa henti, ngasih kehidupan buat kolam dan sawah-sawah di sekitarnya. Ini sumber kehidupan yang gak cuma menyegarkan badan, tapi juga jadi penopang pertanian di desa. Di kolam ini, terapi ikan dilakukan, tapi ada satu aturan penting. Gak boleh mandi. Hari ini, aku jalan sendirian. Gak ada suara tawa atau keramaian. Cuma langkah kakiku dan gemericik air yang terus mengalir. Tapi anehnya, aku nggak merasa kesepian, karena saat nggak ada orang lain di sekitar, aku malah bisa ketemu sama diriku sendiri. Kolam ini nggak pernah menilai. Ikan-ikan kecil juga nggak tanya-tanya. Semua cuma nerima apa adanya. Mungkin inilah yang sebenarnya kita cari selama ini. Kalau kamu butuh tempat buat berhenti sejenak, tempat buat diam, tanpa takut dihakimi, coba datang ke Ceylon. Kita terbiasa mencari ketenangan di tempat mahal, spa, musik relaksasi, ruangan pendingin, padahal yang kita butuhkan mungkin hanya satu kolam sederhana, dikelilingi suara serangga dan ikan-ikan kecil yang menggigit tanpa bertanya siapa kita. Menggigit lembut, kulit mati, ningkatin peredaran darah, dan ngasih sensasi geli yang unik. Secara ilmiah, terapi ikan dikenal dapat membantu eksfoliasi alami, mengurangi stres, meningkatkan sirkulasi, dan merangsang titik-titik refleksi di telapak kaki. Beberapa penelitian bahkan menyebut terapi ini efektif untuk relaksasi saraf dan meredakan kelelahan kronis. Suasana di sini hening, udara dingin. Yang menarik, terapi ikan di kolam ini gratis. Siapapun boleh datang, celupin kaki, dan nikmatin sensasi alami tanpa bayar sepeser pun. Ini bentuk keramahan warga desa yang benar-benar terasa. Sederhana, tapi berkesan. Terapi ikan di kolam Ceylon bukan cuma soal kaki digigit ikan. Rasanya seperti dikasih waktu jeda di tengah kesibukan. Tubuh dan pikiran diajak untuk berhenti sebentar. Di desa ini, waktu berjalan lebih lambat. Nggak ada
notifikasi. Nggak ada keramaian kota, cuma air, alam, dan senyum hangat dari warga yang jarang bicara tapi ramah. Di sini, alam nggak sembarangan menyembuhkan. Penyembuhannya terasa tulus banget. Sailong nggak mengantarkan kita ke masa depan, tapi malah membawa kita balik ke asal, ke tempat di mana kita nggak perlu dikenal untuk dihargai, ke tempat di mana diam sudah cukup jadi bahasa. Di desa ini, aku nggak punya peran khusus, tapi aku tetap merasa utuh sebagai manusia. Ada hal-hal yang nggak bisa dibeli, kejujuran warga, mata air yang nggak pernah habis, dan ketenangan yang cuma datang saat kamu berhenti terus mencari. Terapi ikan di Sailong itu contoh nyata. Dia nggak janjiin kesembuhan, tapi kehadirannya aja seringkali sudah cukup. Kadang aku mikir, perjalanan ini sebenarnya buat siapa sih? Buat channel aku? Buat penonton? Atau buat buktiin sesuatu ke dunia? Tapi waktu aku duduk sendiri di tepi kolam ini, aku sadar jawabannya. Perjalanan ini buat aku sendiri. Buat bagian dari diriku yang sering aku tinggalin. Saat aku sibuk banget jadi versi yang disukai orang lain. Aku tahu, aku harus pulang, tapi sebagian jiwaku bakal tetap di sini, di air yang tenang, di ikan-ikan kecil yang gak peduli siapa aku, di batu-batu yang diam tapi paham. Dan suatu hari nanti, aku bakal balik lagi, bukan buat rekam video, bukan buat konten, tapi buat diam, buat duduk, dan buat ngerasain bahwa aku pernah benar-benar hidup di tempat di mana cuma ada aku dan alam yang memeluk. Terapi di Sailong mungkin cuma berlangsung beberapa menit, tapi ketenangannya masih berasa sampai sekarang. Perjalanan kami hari ini sederhana, dari Makassar ke Bone, lalu berakhir di kolam kecil di desa Sailong. Tapi yang kami dapat jauh lebih berharga dari yang kami bayangkan. Kalau kamu mau coba sendiri, datang saja ke sini, ke tempat di mana air jernih, ikan kecil, dan keramahan warga menyambut tanpa banyak kata. Terapi ikan ini bukan cuma hiburan tapi cara sederhana, buat kembali merasa utuh sebagai manusia. Sampai ketemu di perjalanan berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe, supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita bermakna dari Sulawesi, kecil tapi kerja.